Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Puja Sagara dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk 122060012 tentang biografi Nurcholish Madjid. Nah, Nurcholish Madjid dikenal sebagai salah satu pendiri Yayasan Wakaf Universitas Paramadina. Yayasan ini merupakan lembaga keagamaan yang menyadari paduan antara keislaman dan keindonesiaan sebagai perwujudan dari nilai-nilai Islam yang universal. Dengan tradisi lokal Indonesia, melalui yayasan ini, gagasan Nurcholish Madjid mendapatkan saran untuk penyebarannya. Apalagi dengan didirikannya Universitas Paramadina oleh yayasan ini, maka gagasan Nurcholish Madjid dapat disampaikan secara sistematis kepada mahasiswa-mahasiswa yang menempuh pendidikan di universitas tercinta kita ini. Nah, karya-karya Nurcholish Madjid itu tersebar dalam bentuk berbagai media cetak seperti majalah dan koran maupun dalam bentuk buku. Terdapat beberapa karya berkaitan dengan gagasan Islam kulturalnya. Di antaranya adalah buku Hasanah Intelektual Islam yang diterbitkan setelah dia menyelesaikan studinya di Amerika Serikat. Buku ini diterbitkan pada tahun 1984, menunjukkan corak pemikiran neomodernisme Nurcholish Madjid. Dalam buku ini dimuat beberapa karya intelektual Islam, baik pada masa klasik maupun modern yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan kemajuan dunia Islam. Dengan buku ini, Nurcholish Madjid berharap pembaca atau umat Islam di Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam mengetahui kekayaan intelektual Islam di bidang pemikiran, khususnya dalam bidang filsafat dan teologi serta bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu. Karya selanjutnya adalah buku yang berjudul Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Dalam buku ini, Nurcholish Madjid berusaha memadukan antara Islam dengan kemodernan dan keindonesiaan. Buku ini termasuk salah satu karya Nurcholish Madjid yang sangat laris. Oleh karena itu, tulisan dalam buku ini memuat pembahasan-pembahasan terkait dengan suatu masalah tertentu, seperti misalnya pembahasan mengenai Islam dan budaya lokal. Pendekatan topikal ini menurut Nurcholish Madjid diperlukan untuk mempertajam pemutusan pembahasan sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Dengan tulisan-tulisan dalam buku ini diharapkan pembaca mampu memahami secara lebih komprehensif. Buku ini juga ditulis sebagai bagian dari usaha membangun dialog keterbukaan dengan mengembangkan tradisi yang menyatakan benar dan baik secara bebas dan tanpa prasangka, untuk kepentingan bersama yang diharapkan dapat mendorong wawasan jauh ke depan dengan tetap berpegang teguh kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya karya Nurcholish juga dibikin dalam bentuk buku yang berjudul Islam Agama Kemanusiaan, membangun tradisi dari visi baru Islam Indonesia. Dalam buku ini, Nurcholish Madjid berhasil menunjukkan bahwa Islam Indonesia sebagai pembahasan dalam buku ini merupakan Islam yang absah, artinya Islam Indonesia tidak bisa dianggap kurang islami apalagi dibandingkan dengan Islam di tempat-tempat lain seperti Islam di Arab. Adapun buku Nurcholish Madjid yang berjudul Islam Agama Peradaban, membangun makna dan relevansi doktrin Islam dalam sejarah, kembali menegaskan corak pemikiran neomodernisme. Buku ini menyajikan analisa dan refleksi wacana keislaman, baik wacana keislaman klasik maupun modern. Analisis Islam klasik digunakan untuk merefleksikan wacana keislaman modern. Dengan melalui kajian sejarah dan sosiologi, buku ini berusaha menyajikan wawasan dan interpretasi terhadap Islam, sehingga ajaran Islam dapat terbebas dari mitos. Maupun menurut Nurcholish Madjid juga, agama Islam merupakan agama yang paling terbebaskan dari mitos. Dan next, karya Nurcholish Madjid lainnya yang tidak kalah penting adalah buku yang berjudul Pintu-Pintu Menuju Tuhan yang diterbitkan pada tahun 1996, di mana di dalam buku ini Nurcholish Madjid menunjukkan berbagai pintu untuk mencari kebenaran. Di antara pintu-pintu tersebut adalah pintu tauhid dan iman, pintu sejarah dan peradaban, pintu tafsir, pintu etik dan moral, pintu spiritual, pintu pluralisme dan kemanusiaan dan politik. Namun demikian, Bapak Nurcholish Madjid menegaskan bahwa dalam mencari kebenaran atau sifat-sifat toleransi, lapang dada atau terbuka, terendah hatian, tidak fanatik dan tidak berpikiran sempit mutlak dibutuhkan. Sekali lagi, yaitu buku Kaki Langit Peradaban Islam yang diterbitkan pada tahun 1997
ingin menunjukkan bahwa setelah terjadi suatu yang ironis dalam umat Islam, yaitu ketertinggalan dalam hal ini pengetahuan dan teknologi. Dengan isi yang menunjukkan kejayaan peradaban Islam klasik dan ketinggalan umat Islam saat ini. Nurholis Majid juga ingin mengajak umat Islam untuk bangkit mengerjakan ketertinggalannya itu. Dengan menunjukkan keterkaitan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan, Nurholis Majid ingin membuktikan kemampuan umat Islam membangun peradabannya sebagai yang pernah dicapai oleh umat Islam terlebih dahulu. Nah, tulisan-tulisan Nurholis Majid pada 1986 sampai 1990-an melalui karyanya ini, Nurholis Majid ingin menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia, individu maupun kolektif memiliki sisi religius atau naluri untuk berkepercayaan. Menurut Nurholis Majid, manusia hidup tidak mungkin tanpa rasa dimensi dalam kedalaman tertentu yang menyentuh emosi dan jiwanya yang dinyatakan dalam keharuan, ketidakberdayaan diri, dan keinsafan. Dengan demikian, buku ini menyajikan tesis bahwa makna hidup yang hakiki dan sejati dalam diri manusia memang ada. Tetapi hal ini tidak nampak dalam segi formal. Melalui ini berada di baliknya. Artinya, segi formalitas harus ditembus dan batas lahirnya harus diseberangi. Dalam buku ini juga Nurholis Majid mengungkapkan peran strategi ajaran-ajaran Islam sebagai panutan bagi pembangunan di Indonesia. Dalam buku ini juga Nurholis Majid menunjukkan salah satu tradisi Islam yang sangat berguna untuk dikembangkan oleh umat Islam di Indonesia, yaitu tradisi semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Diharapkan dengan membaca buku ini, pembaca dapat menemukan bahwa ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah saja, tetapi Islam juga mengandung nilai-nilai penting yang dapat membangun umat Islam menjadi sebuah peradaban yang tinggi. Nilai-nilai Islam tersebut seperti dekorasi, toleransi, keagamaan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya telah sering disebutkan oleh Nurholis dalam berbagai tulisannya. Buku yang berjudul Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. Buku ini berbeda dengan buku-buku yang tadi saya jelaskan di atas. Buku ini merupakan kumpulan wawancara Nurholis Majid yang pernah dimuat di berbagai media massa di sekitaran tahun 1970-an hingga tahun 1996-an. Oleh karena itu, tema yang dikemukakan sangat beragam seperti tema mengenai agama, budaya, politik, pendidikan, dan sebagainya. Dikarenakan dalam bentuk wawancara, tema tersebut muncul sesuai dengan konteks pada waktu saat wawancara dilangsungkan. Next, ada karyanya selanjutnya, yaitu buku Cita-Cita Politik Islam di Era Reformasi yang diterbitkan pada tahun 1999. Merupakan buku terakhir yang memuat pemikiran politik Nurholis Majid. Buku ini memuat 7 artikel yang pernah ditulis oleh Majid, walaupun berjudul Cita-Cita Politik Islam di Masa Reformasi. Tulisan-tulisan Bapak Nurholis ini membahas nilai-nilai politik Islam yang dapat diterapkan untuk kemajuan bangsa kita atau terciptanya masyarakat madani. Menurut Nurholis Majid juga, dalam Islam terdapat nilai-nilai yang dapat digunakan untuk memajukan umat Islam, seperti tugas melawan setiap bentuk kezaliman yang diungkapkan dengan kalimat Am-ma'ruf nahi munkar. Buku ini ingin menunjukkan bahwa Islam sebenarnya memiliki nilai-nilai penting yang dapat diterapkan untuk menciptakan peradaban besar umat Islam. Tinggal umat Islam sendiri berusaha untuk merealisasikan perkataan Nabi SAW. Menurut perkataan Nabi SAW, yaitu kamu adalah sebaik-baiknya umat yang diketengahkan untuk manusia karena kamu menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan, lagi pula kamu percaya kepada Tuhannya. Nah, dari berbagai karya-karya Nurholis tersebut dapat dilihat keinginan besarnya untuk memajukan umat Islam di Indonesia sesuai dengan gagasan Islam kulturalnya. Kemajuan umat Islam Indonesia dapat diraih tanpa harus melalui pembentukan negara Islam sebagai yang diinginkan oleh pemimpin-pemimpin Islam terlebih dahulu. Nah, dengan demikian Indonesia akan menjadi negara Islam atau Islam secara jelas dan formal dalam undang-undangnya. Itu aja yang saya bisa rangkum. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.